kok tanpa usaha sih? Kok effortless? Kok kekristenan kayak gitu? Kok nggak perlu berusaha? Kok nggak perlu ini? Kok nggak perlu itu? Saya banyak sekali dapat pertanyaan seperti ini lewat DM, lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen bertanya kepada saya bahwa, is it true bahwa kekristenan itu effortless tanpa usaha? Kan ada ayatnya, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan lain sebagainya. Itu kan usaha. Well guys, kita harus jeli dalam kita membaca Alkitab bahwa tidak semua yang Yesus katakan itu ditujukan kepada kita. Karena soal hukum yang terutama, ini Yesus lagi menjawab pertanyaan ahli Taurat. Saya bacakan ya, Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Judulnya hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jelas Yesus menjelaskan tentang hukum yang terutama bukan kepada kita, tapi kepada ahli Taurat, dan dia menjelaskan bahwa dari situlah itu semua tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Terus yang Yesus suruh buat kita apa? Yohanes 15, saya mau bacakan buat teman-teman semua. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9, itu judul perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Nah ini dia, perintahnya Yesus buat saudara dan saya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi poinnya Yesus buat teman-teman semua dan buat saya adalah kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita disayang sama Tuhan Yesus dengan kita punya gaya hidup yang saling mengasihi. So kekristenan, kasih karunia Tuhan itu adalah kita tanpa usaha. Karena semua adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan Yesus lewat karyanya di atas kayu salib. God bless you, saling mengasihilah kamu satu dengan yang lain.